yaksurna lakna, terlalu banyak melaknat. Apa itu melaknat? Definisi dari laknah disebutkan oleh para ulama seperti diantaranya Ibnul Athir di kitabnya An-Nihayah. Al-laknah at-tarb wal ibti'ad min kulli khair, bahwa laknat itu adalah doa agar Allah menjauhkan dari seluruh kebaikan atasnya. Maka ini makna dari laknah. Dan laknah hukumnya adalah perkara yang haram, karena dia membatasi dari kenikmatan Allah yang luas, dibatasi dengan berdoa agar Allah menjauhkan kenikmatan dari orang tersebut. Maka ini dari yang diinginkan dengan al-laknah. Dan laknah itu jika disebutkan seorang istri kepada suaminya ataupun siapapun mengucapkan laknah kepada seorang muslim, maka hukumnya haram. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Thabit Ibnu Dhahhak, seorang sahabi dari Sahibus Syajarah, meriwayatkan dari Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man la'ana musliman kaqatlihi, barang siapa yang melaknat seorang muslim, maka dosanya seakan-akan dia membunuhnya. Maka dosanya besar. Maka bagaimana contoh prakteknya? Contoh prakteknya seseorang mengatakan kepada muslim yang lain, Allah yal anak. Itu maknanya. Dan itu juga lafaz-lafaz yang biasa disebutkan, saya sebutkan, dan dia lahan dari i'rab. Harusnya Allah yal anuk, tetapi biasa Allah yal anak dengan maftuh. Padahal harusnya marfu, filun mudhari marfu litajarrudihi anin nasib wal jazim. Allah yal anuka, harusnya gitu, tapi Allah yal anak, itu sudah lahjah mereka. Maka melaknat seorang muslim hukumnya haram seperti di hadis yang kami sebutkan tadi. Dan tidaklah laknat itu diberikan kepada seluruh kaum muslimin. Maka bagaimana dengan seorang istri yang mana dia mempunyai seorang suami dan suaminya selalu memberikan kenikmatan-kenikmatan sandang, pangan, papan, dan kenikmatan diranjang dari batiniyah. Kemudian ada perseteruan yang sedikit bermasalah, mungkin cekcok, dan telah kita bahas di pelajaran yang lalu di Makassar tentang permasalahan poligami, bahwa percekcokan dalam keluarga itu harus adanya, namun dengan syarat sedikit. Karena kalmilh fit ta'am, kata orang Arab, bahwa cekcok itu, permuskilahan di dalam keluarga harus ada. Agar apa? Agar tidak statis, agar kehidupannya senang terus. Kan bosan. Dek, bagaimana kabar? Alhamdulillah. Terus tiap hari ada sedikit muskilah, maka dengan syarat kalmilh fit ta'am. Sekarang garam di sayur, garam di coto Makassar 2 sendok apa hanya sekedar seujung jari? Untuk 1 mangkok 2 sendok apa seujung jari? Seujung jari, karena butuh sedikit. Namun jika dia banyak tidak baik, maka percekcokan di antara keluarga baik dengan syarat sedikit dan cepat diredam. Setelah kita agak ngambek dan istri Indonesia beda dengan istri Arab, maka dia akan menangis dan lari dengan cepat ke kasur, menutup pintu, biasanya seperti itu. Maka akhirnya kita merujuk, maafkan aku, please forgive me. Akhirnya sudah tersenyum, akhirnya nambah mesra, rangkul-rangkulan 2 ronde langsung. Maka ini yang paling seru ketawanya, ini memang sudah mengalami seperti itu. Maka itulah dari permasalahan perkara yang ada di antara sesama suami dan istri, butuh memang kepada permasalahan-permasalahan yang ada, agar tidak statis terus dalam keadaan happiness. Ada sedikit permasalahan, namun bisa langsung di cover dan malah saling merujuk dan saling bertambah mesra.
Lalu mana pendalilan kalau banyak melaknat, terutama melaknat suaminya adalah penyebab dari masuk kepada api neraka? Maka di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Sa'idin Al-Khudri tentang kisah bagaimana khutbah Nabi di khutbah untuk perempuan, maka disebutkan di dalam hadis, ya ma'syaron nisa tasaddaqna wa taksurnal istighfar fa inni ra'aitukunna min aktsari ahli nar fa bimada ya Rasulullah qala taksurnal la'na wa takfurnal ashir. Maka di hadis Abi Sa'id yang muttafaqun alaih disebutkan dari penyebab yang kedua, kalau takfurnal ashir telah kita bahas di penyebab yang pertama, maka di sini syahidnya taksurnal la'na, karena kalian banyak melaknat. Maknanya di sini bersifat umum, melaknat dari orang-orang yang lain, tetangganya ataupun saudaranya, saudarinya, ataupun yang ingin menjadi pendalilan di sini adalah karena pernikahan menyebabkan bisa masuk kepada api neraka, maka dia melaknat suaminya. Maka bagaimana tadi kita katakan seorang istri melaknat suami, di mana seorang suami yang membanting tulang setiap hari untuk memberikan kenikmatan kepada suami istrinya, sandang pangan dan papan, kemudian dilaknat. Saya ingin bertanya, apakah permasalahan laknat ini bagi orang-orang yang sudah menikah ada praktiknya? Pernah dengar istri antum Allah yal'anuk, ataupun dengan editor Indonesia semoga Allah melaknat kamu? Ada? Ustaz Arsyad gimana? Nggak ada ya? Belum pernah mendengar? Belum? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dengan istri yang Indonesia pun tidak ada. Adapun kalau di Arab, ini perkara yang biasa kami dengar. Bukan maknanya istri-istri kami seperti itu, bukan. Cuman kita pun hidup di sana 17 tahun mendengar dari tetangga, dari dan yang lainnya. Maka dia berkata kepada suaminya, Allah yal'anuk, atau Allah yal'an syaklak, Allah melaknat wajahmu. Mending ada yang lebih parah lagi, Allah yal'an abawaik, Allah melaknat kedua ibu bapakmu. Apa dosanya ibu bapak? Cuman itulah yang diinginkan dengan lafaz tadi. Maka Nabi Muhammad SAW di saat berbicara dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri menasihati perempuan di khutbah Id Al-Fitr dengan lafaz wa taksurna la'na, dan itu prakteknya perempuan-perempuan terdahulu sebelum Nabi dan sampai this time, maka mereka melaknat suaminya. Maka tadi kami sebutkan, kadang-kadang kita bermasalah dengan istri kita, namun please jangan terlalu banyak garamnya, sedikit saja agar tidak statis, agar kita setelah itu lebih harmonis. Namun bagi mereka perkara-perkara ini mungkin menyebabkan kepada permasalahan laknat, maka dilaknat suaminya. Allah yal'anak, Allah yal'an syaklak, Allah yal'an abawaik. Maka ini penyebab masuk api neraka. Di hadis Abi Sa'id, taksurna la'na wa takfurnal ashir. Kenapa perempuan banyak masuk api neraka dan penghuni dari api-api neraka? Karena penyebabnya banyak dari kalian yang melaknat suami-suaminya dan takfurnal ashir, tidak bersyukur kepada suaminya, dan ini telah kita bahas. Adapun perkara yang ketiga, barakallahu fikum, orang yang menikah kemudian dengan pernikahannya itu malah menjerumuskan kepada api neraka. Selain dari dua perkara tadi, yang ketiga adalah talabat tolak bigoiris sabab. Dia meminta tolak kepada suaminya tanpa sebab. Dan ini pun saya ingin bertanya, apakah istri-istri antum yang orang Indonesia ada sampai berbicara dengan editor bahasa Indonesia, ya sudah bang kalau begitu ceraikan aku? Ada? Atau jarang? Kalau di negeri Arab ma'ruf, tolikni bal ya'ti bilahan tolikni ida anta rijal.
rijal. Suaminya berapa? Satu. Zaujuhu wahid. Yaqul talikni idza anta rijal. Wa hakada al-muhim kalam awam. Al-mafrud talikni idza anta rajul. Suaminya satu, rajul, bukan rijal, katsir. Al-muhim hada lafaz talikni idza anta rajul. Apakah di Indonesia banyak antum mendengar ribut mungkin dari bibi, dari ibu dengan bapak, ataupun antum sendiri, istri mengatakan kepada suaminya, ya sudah bang, ceraikan aku sekarang kalau kamu laki-laki. Pernah dengar? Saya tanya, ada atau jarang di Indonesia? Karena kita ingin membandingkan. Maka perkara ini di Arab banyak, tersungging sedikit, ada permasalahan, kemudian semakin memuncak dan memuncak, ribut, jidal, fil akhir yaqul taqul imra'ah idan taliknil an, kalau begitu ceraikan aku sekarang, atau talikni idza anta rijal, maka ceraikanlah jika kamu laki-laki, rijal yakni zaujuha katsir. Al-muhim maknanya seperti itu. Maka itu perkara yang banyak. Oleh sebab itu li ajli dzalik dzakara Rasulullah SAW fi syara', disebutkan di syariat, kama min qabl disebutkan taksurna lakna, li'anna katsir imra'ah taqul Allah yal'anak, Allah yal'an syaklak, Allah yal'an abawaik. Perempuan ngomong begitu kepada suaminya. Akhirnya Nabi menjelaskan ini penyebab api neraka. Dan begitu pun di sini. Imra'ah taqul masalah sepele, marah, tersungging, marah, ujung-ujungnya ceraikan aku sekarang jika kamu laki-laki. Saya mau tanya please, iya pernah mendengar? Alhamdulillah persaksian dari orang-orang yang menikah di TK ini, dari para asatidzah dan yang lainnya, istri-istrinya tidak mengatakan taliknil an idza anta rajul. Tidak ada yang mengatakan cerai aku sekarang jika kamu laki-laki. Ditantang lagi, jika kamu laki-laki. Jika kamu laki-laki, taliknil an idza anta rajul. Hal hakada azwajukum? Kalau tidak, mudah-mudahan ini yang Indonesia tidak demikian. Alhasil, Nabi berbicara tentang khitab yang ada terjadi di Arab dan di zamannya, meskipun kadang berbeda dengan keadaan di negeri yang lain. Maka permasalahan meminta tolak tanpa sebab. Kenapa kita katakan tadi tanpa sebab dan ini dosa besar? Memang sebabnya adalah perkara yang sepele, perkara yang tidak butuh istri mengatakan ceraikan aku wahai laki-laki, jika kamu laki-laki jantan ceraikan aku. Ini masuk kepada tahaddi. Apa makna tahaddi? Menantang. Maka seorang perempuan menantang kepada suaminya, idza anta rajul tahaddi, talikni al-an idza anta rajul. Maka kadang-kadang laki-laki kalap, ana rajul, ini Mr. P, rajul, bukan perempuan. Akhirnya ya sudah, mau tolak, ya sudah, tolak saja. Itulah yang banyak terjadi di negeri Arab. Dan di saat perempuan menantang tahaddi ala zaujiha, taliknil an idza anta rajul, tidaklah dia memandang kepada anak-anaknya yang setengah lusin, kemudian anak itu mau dibawa kemana, diceraikan oleh suaminya, ya sudah. Akhirnya anak-anaknya tidak tahu bagaimana, dan dianya pun tidak tahu bagaimana keadaannya, dan suaminya pun menjadi jomblo lagi. Maka perkara ini diharamkan dikarenakan mafasid al-kubra, mafsadah yang besar. Maka pendalilannya telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Thauban. Diriwayatkan oleh Thauban, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin talabat talak min zawjiha bi ghairi ma ba'sin lam yarih raihatal jannah. Maka seorang perempuan siapapun meminta tolak kepada suaminya tanpa sebab, qad qulna lakum bisabab tahaddi, karena marah dan berjidal, akhirnya menantang si perempuan ini. Tahaddi, al-an talikni idza anta rajul wa ila ana basausayyih, atau aku akan berteriak
tetangga, ini laki-laki ini biar mentolak saya dan sebagainya. Laki-laki ini bukan laki-laki, tidak mau mentolak saya. Akhirnya marah suaminya. Idan ana rajul utalliqukal an anti taliq. Maka itulah kenyataan yang ada dan ini hukumnya haram seperti hadis tadi. Apa kata Nabi di hadis Thauban? Perempuan yang meminta tolak tanpa sebab, ini syaratnya. Takkidnya tanpa sebab. Namun jika ada sebab yang banyak dari segi syar'i, maka bisa jadi itu syar'i. Namun karena hanya sekedar permasalahan kecil dan menjadi tahaddi, menjadi saling menantang, kalau begitu kamu tidak butuh lagi kepadaku, tolaklah aku sekarang, kata istrinya. Maka inilah yang menyebabkan dosa besar. Maka di lafaz disebutkan ayyumam ra'atin talabat talaq min zaujiha bi ghairi ma ba'sin, tanpa sebab yang syar'i, lam tarih raihatal jannah, tidak pernah mencium bau surga. Maka hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Imam At-Tirmidzi dan Ahmad dari jalan Ismail, dan Ismail di sini Ibnu Ulayyah Imam, an Ayyub dan Ayyub As-Sikhtiyani, an Abi Kilabah. Abu Kilabah adalah Abdullah bin Zaid, dari Abu Asma Ar-Rahabi dari Thauban. Maka hadis ini hadis yang sahih, semua rijalnya rijal yang thiqat. Maka dari hadis ini penyebab yang ketiga, perempuan dengan menikah, kebalikannya dari yang pelajaran lalu, highway to heaven, mudah masuk surga, di sini malah menyebabkan dia masuk api neraka. Kenapa? Karena dia punya suami dan meminta cerai tanpa sebab. Dan di sini diuji kesabaran suami. Kalau dia setiap istrinya meminta tolak, ditolak, tolak jatuh pertama. Kemudian minta ribut lagi, dia bilang tolikni idza anta rajul, tolaklah aku jika kamu laki-laki. Aku laki-laki, tolak lagi. Akhirnya banyak terjadi pertolakan. Dan kami mendapati di Arab banyak perawan-perawan masih kecil, 19 tahun, 20 tahun, cantik-cantik,